Hari ini kita sudah bertemu dengan seluruh pimpinan DPRD, para ketua fraksi, kemudian para ketua komisi, Bangar dan Badan Musyawarah, yang intinya bahwa kita pemerintah Provinsi Jawa Barat itu terdiri dari gubernur, kemudian wakil gubernur, dan DPRD. Nah, salah satu respon kita terhadap kegelisahan publik kan perlindungan jaminan sosial masyarakat. Dan salah satunya yang kita gulirkan adalah asuransi untuk pekerja informal, asuransi ketenaga kerjaan. Di situ ada ojol, ada kuli bangunan, ada tukang sapu, sampai para petani, nelayan, semua pembantu rumah tangga. Dan kami berkoordinasi, kita bersepakat sama-sama melakukan realokasi. Walaupun sudah berjalan anggarannya, ada realokasi yang diambil dari anggaran provinsi, kami sudah menemukan tadi, dan kemudian DPRD juga tadi bersepakat untuk melakukan realokasi. Di antaranya Pak Ketua, yang direalokasikan apa? Ya, kita akan menghentikan perjalanan dinas luar provinsi, perjalanan ke luar negeri, dan juga mungkin nanti dicek atau ada anggaran-anggaran silpa, Pak, nanti bisa dimanfaatkan untuk direalokasikan untuk kegiatan seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Ya, jadi intinya bahwa respon yang harus kita lakukan adalah dalam bentuk tindakan nyata keberpihakan. Kalau keberpihakan pemerintah provinsi tentunya adalah keberpihakan program. Selain memperkuat program beasiswa pendidikan, infrastruktur jalan, layanan kesehatan, kaya miskin kalau memang tidak mampu berobat di rumah sakit, kita hari ini kita layanin dan sudah berlangsung lama. Dan itu seluruhnya nanti kita bersama-sama untuk mendorong anggaran-anggaran yang dianggap tidak efektif dan tidak tepat untuk segera dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Dan yang paling utama setelah ini adalah harus ada recovery ekonomi. Karena kan mereka tuh tidak bekerja selama beberapa hari, ada bangunan yang rusak, ada pedagang yang rugi, ada kios yang terbakar. Semuanya harus dalam waktu cepat, dalam seminggu ini mereka sudah kembali normal, uang pemerintah turun, ekonomi jalan, dan kegiatan-kegiatan proyek di Provinsi Jawa Barat harus segera terselenggara dengan baik sampai tingkat desa dan kelurahan. Itu. Pak, untuk gaji dan tunjangan dewan sebenarnya kondisinya seperti apa Pak? Ada kenaikan dan Sama sekali nggak ada kenaikan. Ya, silahkan. Salah satu jadi sorotan ini kan terkait transparansi anggaran di DPR. Ya, sepengetahuan saya, kita kan selalu setelah reses itu kan membuat laporan ya, dan itu dipertanggungjawabkan melalui rapat paripurna. Jadi dokumentasi itu seharusnya sih sudah dibuka ke publik. Ya, DPRD di Jawa Barat barangkali ke depan kan dan sekarang berjalan juga akan melakukan bahwa setiap reses itu ketemu dengan siapa, berapa orang, apa isunya, kan sekarang udah ada media sosial. Tinggal disampaikan, silakan. Pengelolaan dana reses untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota itu berbeda dengan DPR RI. Jadi ada istilah ad cost dan itu dikelola oleh Sekwan. Jadi DPRD provinsi hanya penerima manfaat. Kita hadir, acaranya sudah disiapkan, kursi, tenda, ruangan, snack, konsumsi, semuanya sudah disiapkan oleh Sekwan. Jadi kita hanya hadir, menyampaikan materi, ya menerima aspirasi dari masyarakat. Jadi ad cost, tidak dikelola oleh kami sebagai anggota. Ya, jadi intinya bahwa kalau di DPRD provinsi dan kabupaten kota itu, DPRD itu tinggal duduk. Seluruh kegiatannya sudah dipersiapkan oleh sekretariat dewan. Sehingga yang mempertanggungjawabkan keuangannya adalah sekretariat dewan, bukan anggota DPRD provinsi. Itu perbedaannya. Jadi dan beda antara DPR RI dengan DPRD provinsi. Kedudukan DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota itu adalah kedudukannya adalah setara, kedudukan sebagai pemerintahan. Maka seluruh belanja-belanja yang dikeluarkannya diatur juga dalam peraturan gubernur. Itu perbedaannya. Jadi tidak bisa membuat anggaran sendiri. Terkait laporan reses itu ada semua silakan bisa dilihat. Jadi semua anggota membuat laporan setelah reses itu, satu laporan pribadi kepada institusi DPRD, kemudian secara kelembagaan dalam paripurna disampaikan hasil reses rutin. Dan ini yang saya perjuangkan sebagai gubernur ya, yang saya perjuangkan sebagai gubernur terhadap para anggota DPRD itu kan berbeda. Satu, DPRD tidak ada kunjungan luar negeri sampai hari ini. Yang kedua, kalaupun kunjungan kerja keluar provinsi honornya berapa?
400.000. Jadi kalau kunjungan kerja ke luar provinsi, kunjungan ke Jawa Timur itu dapatnya 400.000. Kunjungan kerja di dalam provinsi berapa? Sama 400.000. Jadi kecil, sehingga gitu kan. Saya mengusulkan walaupun kecil tetap mengeluarkan kos yang tinggi. Karena apa? Ada pegawai pendamping, ada bayar tiket pesawat, ada sewa hotel. Jadi sebenarnya yang diterima oleh anggota DPR-nya jauh lebih kecil dibanding kos yang dikeluarkan sewa pesawat, tiket hotel, ongkos pendampingnya bisa jadi banyak. Itu yang saya usulkan ke pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan agar anggota DPRD itu tunjangannya diberikan berdasarkan kehadiran pembahasan rapat-rapat sehingga sifatnya produksi, tidak seperti sekarang produknya tidak ada, keluar uangnya banyak. Tapi sampai hari ini memang belum dikabulkan. Itu ya Pak ya? Belum karena dikabulkan. Karena pemahamannya bahwa DPRD itu adalah setara dengan pemerintahan. Jadi setara dengan kepala dinas dan yang lainnya, itu problemnya. Hari ini kan masih ada info dan dari kemarin ini kan salah satu tuntutan dari masyarakat adalah ingin bertemu langsung dengan wakil rakyat. Kalau di Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, apakah kemudian hari ini masyarakat yang akan melakukan aksi ini ada kemungkinan untuk bertemu dengan Ya Pak Ketua. Ya, sampai hari ini belum mendapatkan info itu ya. Tetapi kami dari DPRD selalu membuka ruang untuk berdiskusi. Intinya itu saja. Kemarin juga waktu saya menemui para demonstran bersama Pak Sekda, itu ada banyak hal yang disampaikan dan kita semua catat dan itu akan disampaikan ke pemerintah pusat. Seperti misalnya tuntutan untuk meminta reformasi Polri, kemudian pengesahan undang-undang perampasan aset. Bukan perampasan kaset ya? Bukan perampasan kaset, tapi perampasan aset gitu ya. Dan lainnya itu semua kita catat. Saya tanda tangan dengan Pak Sekda ya, dan itu juga pasti nanti akan kita sampaikan secepatnya ke pemerintah pusat. Dan kami DPRD selalu membuka ruang untuk itu. Kami kan wakil rakyat. Jadi tidak boleh ada hambatan ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi. Atau bila perlu ya, nanti ini saran juga buat Pak Ketua DPRD, bisa saja hari ini DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan maklumat kepada pemerintah pusat, mengakomodir seluruh usulan masyarakat, kemudian ditandatangani oleh para ketua fraksi, para ketua komisi, bila perlu nanti dengan para anggota DPRD-nya. Itu bentuk komitmen bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung gerakan reformasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan catatan saya menyepakati ada dialog, sepakat harus dilakukan dan saya pun terus berdialog, tetapi dialognya kalau di luar dalam gedung tidak bisa ribuan orang masuk dalam gedung untuk berdialog. Kan harus dibatasi siapa yang berdialog. Nah ya kemarin itu kan 1.000 orang mau masuk, 2.000 orang mau masuk ya kan, tidak semuanya pengen berdialog, justru nanti malah bisa menjadi ada korban jiwa ketika ada di dalam gedung terjadi pembakaran, orang yang di dalam terbakar. Nauzubillah, jangan terjadi peristiwa yang terjadi di Makassar. Ada berapa yang meninggal? Ada 3 orang. Kita nggak boleh ada korban jiwa dari peristiwa ini.